untuk mengawali semua ini, boleh Ibu memperkenalkan diri Ibu dulu ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Yuningsih dari cabang Samarang, Garut. Nah, Ibu Nining, kegiatan sehari-hari saat ini apa Bu? Boleh diceritakan? Saya sebagai ibu rumah tangga dan membantuin suami jualan. Gitu. Oh, Masya Allah. Suami jualan apa Bu? Jualan makanan, jajanan anak. Jajanan anak-anak. Iya. Kita ingin tahu nih Bu, bagaimana kisah Ibu pertama kali mengenal jemaat? Pertama kali mengenal jemaat itu saya dulu karena orang tua dari mama jemaat, terus saya ikut kegiatan sehari-hari jemaat. Waktu itu saya ikut dari mama aja. Ikut kegiatan-kegiatan jemaat iya, gitu. Iya. Tapi waktu itu ada proses, misalkan mama kan beat ya pertama Iya. kali, Ibu ikut beat juga nggak? Waktu itu pernah beat ikut mama, cuman nggak dari situ teh pernah sekali beat. Terus dari situ karena saya kerja dulu ke Bandung, ke Jakarta gitu. Jadi dari situ saya lost, gak ikutin lagi sampai saya menikah gitu. Oh baik, seperti itu. Sebelumnya itu apakah Ibu pernah aktif di organisasi lain? Belum pernah. Oke. Nah, Ibu kan dulu orang tua mama berarti mama saja ya, Bapak tidak ya? Iya, tidak. Mama beat, Ibu pun juga pernah beat. Habis itu kan Ibu tidak tahu ya jemaah seperti apa, Ya. Terus Ibu bekerja ke Bandung. Nah, bagaimana pertama kali Ibu memutuskan untuk kembali lagi nih? Ya. Atau ada nggak momen-momen yang Ibu tiba-tiba, apakah selama lost hilang kayak gitu tuh tetap ada jiwa Ahmadi atau enggak Bu? Bisa diceritakan, silakan. Ya, waktu saya setelah menikah, saya terus terang tetap mengakui saya sebagai jemaat Ahmadiyah. Cuman dari itu saya tidak mengikut, gak aktif karena ininya suami kan gair, jadi saya cuman ngikutin kalau ada bukan kegiatan tapi kalau iuran kayak gitu, walaupun saya belum paham sepenuhnya ya itu buat apa, tapi karena saya tidak mau keluar dari jemaat, walaupun mungkin gak diakui jemaat ya, tapi saya tetap pengen tetap jemaat, ikut bayar gitu, walaupun tapi suami juga tidak melarang, mempersilahkan, tapi selebihnya untuk ikutan yang lainnya saya tidak mengikuti, cuman kalau ada acara seperti sholat Jumat, terus sholat Id kayak gitu saya mengikuti, jadi nggak ikut yang lain gitu. Berarti bisa nggak Ibu ceritakan momen Ibu, bagaimana sih kisah Ibu ketemu Bapak sampai akhirnya Bapak beat atau bagaimana? Iya, waktu itu saya sebelum nikah sama suami saya udah tahu saya jemaat. Dari situ dia selalu mempertanyakan apa kelebihannya jemaat itu apa. Terus saya jawab kan di jemaat itu, walaupun saya sepenuhnya belum ngerti ya, cuman yang saya tahu di jemaat itu sudah mempunyai Imam Mahdi ya, itu. Tapi waktu itu suami saya belum paham Imam Mahdi itu seperti apa atau apa. Tapi dengan kesini-sini karena dia mungkin banyak mencari tahu, terus sekelilingnya suka dikasih tahu, karena mama saya juga suka ngasih tahu bahwa di jemaat semuanya udah dijelaskan, Imam Mahdi itu udah ada, yang lain mah belum mengakui. Sudah mengetahui tapi belum mengakui. Dari situ suami saya ngerti bahwa Imam Mahdi itu memang di jemaat itu tuh udah ada. Momen apa yang
sehingga memutuskan ibu beat lagi nih ke jemaatnya? Ya waktu itu corona ya, waktu mungkin corona itu membawa hikmah kepada saya. Saya dulu tinggal di Bandung waktu itu. Pernah mama saya bilang, udah pulang ke sini katanya. Di Bandung itu gak ada siapa-siapa kan, saya sendiri. Udah pulang katanya, udah di sini aja, anak-anak pindah semuanya. Waktu itu karena di corona itu kan udah genting ya, dikirain saya mah corona cuma sebulan 2 bulan, ternyata sampai sekarang ya corona terus ada. Makanya saya pindah semuanya, saya olah-olah pindah dari Bandung ke sini, semuanya ditinggalin, sekolah, usaha, semuanya saya tinggalin karena dukungan mama di sini juga tetap bisa nyekolahin anak, bisa cari rezeki katanya. Udah gitu, alhamdulillah dengan adanya corona ya, buat saya, buat suami saya mengenal jemaat Ahmadiyah sampai sekarang. Jadi semuanya justru diawali dari corona ya ibu ya. Iya. Ibu meninggalkan semua yang Iya, ada di Bandung, iya, Terus? sekolah. sekolah segala-gala Segala- pindah ke Garut yang dari nol berarti Iya, ya. dari nol saya sampai ke pikiran kayak buntu gitu ya, usaha apa, anak pas mau sekolah nggak ada apa, nggak ada teman, nggak ada apa, pokoknya dari nol. Tapi alhamdulillah mama selalu ngedukung sampai ke sekarang, alhamdulillah. Dalam proses pernikahan itu kan bapak kan belum beat kan ya, Ya, sedangkan ibu sudah. Sudah. Lalu ibu memutuskan ke sini. Nah, bagaimana pertentangan sama bapak tuh ya, pas ke sini? Pasti ada nggak, boleh diceritakan? ya waktu itu setiap saya ngobrol soal jemaat sedikit-sedikit, kalau ya sehari-hari gitu, kalau kita lagi ngobrol tiba-tiba tahu-tahu bilang soal dari sholat, dari ngaji gitu ya, suka mempertanyain. Waktu itu pernah bilang syahadatnya katanya beda, terus apa namanya bukan naik hajinya beda katanya kekadian, karena dia teh cuman ikut-ikutan, ada apa suka dengar dari yang lain. Terus sama saya suka dibilangin itu teh bohong, sok aja. Kalau perlu saya punya buku-bukunya, walaupun saya belum paham semuanya, tapi saya tetap meyakini bahwa jemaat itu benar-benar tidak ada yang menyesatkan, semuanya benar gitu. Dari situ teh mungkin dia dari belakang mungkin dari pengetahuan saya suka jadi tahu gitu ya. Itu juga suka bilang banyak, saya suka ke yang lain nanya-nanya gitu. Ternyata itu tidak semuanya benar, tidak semuanya bohong katanya. Tapi dilihat-lihat teh, dilihat ininya teh, ternyata jemaat itu semuanya tidak ada yang menyesatkan, semuanya benar. Karena yang lain mah katanya, kata suami saya ya, itu teh kalau dari apa-apa teh semuanya bukan diuraikan ya, semuanya dikasih tahu, dari tafsir, dari semuanya, sholatnya, baca Al-Qur'annya, semuanya. Kalau yang di lainnya mah kan enggak katanya. Dari situ suami paham bahwa tidak ada ajaran di jemaat yang tidak sebagus jemaat katanya. Kata suami saya ya, bukan dari saya ini mah. Selalu bilang gitu. Saya suka, bukan membanding-bandingkan ya, waktu itu pernah saya tanya gimana itunya dari agama yang lain, golongan yang lain sama jemaat, jauh beda katanya. Kata suami saya gitu. Semuanya benar-benar mengerti apa tujuan hidup, apa tujuan kita diciptakan, semuanya ternyata benar-benar di jemaat itu semuanya diceritain, jadi kita teh tahu gitu. Masya
selain perjuangan ibu nih bisa mensupport bapak untuk BA, Ya. ada lagi nggak orang yang ngedorong bapak atau misalkan yang nge-support bapak lagi nih, entah misalkan dari cabang di sini mungkin gitu, Ya. itu ada nggak hal yang menariknya tuh momennya? Sampai bapak kan punya, dulu kan bapak pemikirannya kan nggak kayak sekarang. Ya. Kalau waktu di Bandung kan bapak Ya. justru menolak Iya, kan menolak, gitu. ya. Ketika di sini justru bapak berubah dong. Ya. Gitu. Nah, boleh diceritakan momennya? Itu melihat mama mertua setiap sampai ke meninggal ya, waktu ada nggak ada apa, waktu beat mama udah nggak ada, tapi suami saya selalu bilang ngelihat mama saya itu jadi apa ya, suka bilang sekarang dari ngajinya katanya, terus apa semuanya ngelihat dari mertua aja gitu. Justru ibu tidak ini ya, tidak mentabligi bapak ya, malah bapak melihat Iya, langsung melihat. si akhlaknya ibu Iya. ya, ibu mertua. Suka bilang ke mama juga, suka tablik ke si Mas ya, ke suami saya. Cuman dari situ mungkin nggak terlalu diiniin, cuman dari lihat sehari-hari mama mungkin ya, dari situ dia tahu mungkin segitunya gitu mama saya, bahwa di jemaatnya benar-benar apa bikin semua teh pada ya, mama selalu bilang kalau ikut ke jemaatnya selalu hati tenang katanya, apapun yang dikerjain atau dengan ikhlas selalu membawa ketenangan katanya gitu. Hawanya teh panas ya terus, tapi setelah di sini walaupun ya bisa dibilang nggak punya apa-apa juga, tapi alhamdulillah sekarang dinikmati, lebih tenang.